Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nama saya Muhammad Bayurno Prasetyo, NIM 21113922 dari Prodi S1 Informatika kelas Informatika 02. Di sini saya akan melanjutkan yang kemarin kan kita sudah menginstal Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sekarang kita akan belajar untuk perintah dasar sistem operasi Linux. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita login sebagai user. Nah, kita login Bayun. Passwordnya jangan lupa ya, jangan sampai salah. Nah, begini tampilannya. Sekarang kita buka terminal. Bawah ini sudah ada perintah dasar sistem operasi Linux. Yang percobaan pertama kita akan melihat identitas diri, nomor ID dan grup ID. Kita masukkan perintahnya ID. Kita enter. Nah, di sini tampillah identitas diri dari nomor ID hingga grup ID. Yang kedua, kita melihat tanggal dan kalender dari sistem. Kita ketikkan date. Tampil seperti ini. Selasa tanggal 22 Maret 2022 jam 2 dini hari. Selanjutnya kita ketikkan kembali. Kita coba ketikkan tanggal bulan April 2001. Nah, kita tampilkan. Selanjutnya kita tampilkan kalender tahunan untuk tahun sekarang. Seperti ini tampilannya. Ini kalender tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kita lanjut kembali. Sekarang kita lihat identitas mesin ya. Kita ketikkan hostname. Hostname yang kita gunakan sekarang Bayun VirtualBox. Terus kita lihat lagi. Kita ketikkan kembali uname. Uname-nya kita menggunakan Linux. Terus uname spasi -a. Kita ketikkan. Tampilnya seperti ini, Linux Bayun VirtualBox 5.13. Selanjutnya Ubuntu. Terus kita lanjut kembali untuk melihat siapa yang sedang aktif. Selanjutnya kita ketikkan W ya. Kita ketikkan W. Kita enter. Nah, di W ini untuk menampilkan siapa saja yang sedang aktif. Kita tampilkan dengan mengetikkan W. Selanjutnya kita mengetikkan W ini untuk mengetahui daftar pemakai yang sedang aktif atau login. Di sini ada Bayun, tanggalnya ada dan jamnya. Selanjutnya kita ketikkan kembali WAMI sendiri ini untuk mengetahui siapa yang sedang login di suatu komputer. Di sini di komputer ini yang sedang login yaitu Bayun, saya sendiri. Selanjutnya mengubah informasi finger. Jadi kita ketikkan finger dulu apakah kita sudah menginstal. Oh, sudah menginstal ya. Jadi kita ubah informasi fingernya. JHVN Bayun. Passwordnya kita masukkan.
Selanjutnya room number yang diinginkan, misalkan 14. Terus box pun sebelumnya kan saya sudah menginputkan 0815, kita ketikkan kembali 821, kita ganti. Untuk home phone-nya kita ganti juga, kita ganti 3677. Nah, sudah. Sekarang coba kita lihat informasinya. Kita ketikkan Finger, menampilkan informasinya. Kita ketikkan. Nah, di sini login Bayun Office Phone. Oh, belum kita lihat. Coba kita ketikkan kembali Finger dengan nama yang di counter ini. Informasi secara lengkap nanti akan muncul. Nah, ini dia. Tadi kita masukkan nomornya 0821, terus office-nya 14, terus home-nya 3677. Selanjutnya kita percobaan kelima menggunakan manual. Di sini kita akan ketikkan main ls. ls ini mencari data secara manual, jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita ketikkan lagi untuk keluar. Selanjutnya kita ketikkan main ini sendiri sama seperti yang kita ketikkan tadi, main ls, sama-sama mencari secara manual. Kita quit kembali. Terus kita ketikkan lagi minka file. Ini berfungsi untuk mencari data secara manual, tapi lebih spesifik daripada tadi. Tadi kan masih katanya lebih amburadul. Nah, ini lebih rapi dan kita bisa mencarinya sesuai abjad. Selanjutnya kita ketikkan kembali main 5 password. Nah, ini untuk menampilkan format file dan converse dari password. Seperti ini tampilannya. Kita quit ya untuk melanjutkannya. Selanjutnya, karena ini sudah terlalu banyak dan menumpuk, kita harus membersihkan layarnya dengan mengetikkan clear, atau kalian bisa mencet tombol Ctrl L. Nah, sudah bersih ya. Kita lanjut lagi ke percobaan 7, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata yang dicari. Kita ketikkan apropos date. Nah, setelah kita klik enter, maka kita akan menemukan kata-kata yang ada kata date. Tadi kan kita ketikkan apropos date, maka akan muncul kata-kata yang ada kata date. Nah, ini misalkan ini update, ini kan ada date-nya dan lain-lain, itu banyak. Selanjutnya kita ketikkan kembali apropos mail. Nah, ini seperti tadi, cuman ini kita ketikkan mail, jadi yang muncul kata-kata mail. Nih, mail semuanya, mail semua ini. Nah, kita lanjutkan, kita ketikkan apropos telnet. Ini untuk menampilkan kata-kata yang mereka mengandung telnet, kata telnet itu akan tampil. Sekarang kita lanjut kembali. Di sini kita mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita ketikkan what is that. Nah, akan muncul seperti ini. Date 1, print or set the system date and time.
Nah, selanjutnya kita percobaan ke-9, manipulasi berkas file dan direktori. Kita akan menampilkan direktori kita ketikkan ls. Isi direktori root kita ini ada seperti ini, ada download, desktop, dokumen, musik, publik, dan lain-lain, masih default ya. Terus kita coba lagi ls-l. Ini berfungsi untuk melihat semua file secara lengkap. Jadi ada tanggalnya, kapan diakses gitu juga. Selanjutnya kita akan menampilkan file atau direktori yang tersembunyi. Kita ketikkan ls-a. Nah, seperti ini. Ada itu sudo admin dan lain-lain yang mungkin pernah kita akses atau pernah kita kita lalui. Selanjutnya kita ketikkan kembali untuk menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Nah, jadi langsung tampil aja seperti itu. Hanya kita ketikkan kembali ls/user. Nah, user ini sendiri untuk menampilkan isi suatu direktori. Kita ketikkan. Nah, seperti itu. Kita ketikkan kembali ls user kita ya. Yang tahu tidak keluar. Selanjutnya kita menampilkan isi direktori root ls/. Juga tidak ada. Nah, sekarang kita akan menampilkan semua file atau direktori yang menandai *2 tanda direktori tanda asterik untuk file. Kita coba ya, ls-f spasi /etc. Ini mungkin yang berada di direktori etc. Kita tampilkan. Ini banyak sekali ya. Kita kembali mengetik. Kita ketikkan ls-l/etc. Ini menampilkan file atau direktori secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Sudah kita ketikkan ya tadi, seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan kembali perintahnya ls-min_r/user. Sekali-sekali jangan usernya jangan diganti namanya ya. Seperti kita tadi. Wow, ini panjang sekali, lama ya. Ini menampilkan semua file dan isi direktori. Argumen ini menyebabkan proses berjalan agak lama seperti tadi ya. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan simbol seperti ini. Coba kita lihat apakah sudah selesai. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat tipe file. Kita ketikkan file, kita enter. Nah, itu tipe filenya seperti itu. Selanjutnya kita ketikkan lagi file dengan ada simbol bintang. Ini berfungsi untuk melihat daftar apa saja file yang kita miliki. Itu ya. Hanya kita ketikkan kembali file /bin/ls, enter. Nah, ini untuk melihat isi file, isi di dalamnya itu apa, kita bisa melihatnya. Selanjutnya kita akan menyalin file atau mengcopy suatu file, berikan opsi -i untuk pertanyaan interaktif. Kita coba copy /etc/
all // group F1. Nah, ini kita masukkan suatu file ke dalam direktori kita. Kita klik ls min l untuk menampilkannya. Oh, udah masuk ya. Ini F1 tadi yang kita copy. Selanjutnya kita copy kembali, copy min i F1 spasi F2. Sudah tercopy, kita klik lagi, copy min i F1 spasi F2, enter. Overwrite, yeah, yes. Nah, coba kita ls lagi, ls min l, apakah muncul? Oh ya, F1 F2 sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy directory. Kita ketikkan mcdir backup. Tidak tampil ya. Kita lewati saja. Coba kita copy F1 spasi F3, masukkan ini ya, kita masukkan lagi, copy F1 F2 F3 backup. Kita masuk, kita ls backup. Itu ada F1 F2 F3. Hanya kita masuk ke folder backup, gd backup, enter. Nah, kita berada di directory backup. Kita lihat isinya ada apa aja, F1 F2 F3, dan ini file lama yang masih masuk ya sepertinya. Selanjutnya kita akan melihat isi file. Sebelum itu kita bersihkan dulu. Nah, kita ketikkan cat F1, enter. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan menampilkan file per satu layar penuh. Kita ketikkan more F1. Ini untuk file yang kita copy tadi kan F1. Nah, ini kita akan tampilkan secara layar penuh. Nah, ini tampilannya seperti ini, dan kita harus mengenternya hingga 100%. 36 kedua seperti ini, kita harus enter. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama file. Dari kita ketikkan perintahnya mv F1, filenya kan F1 ya sebelumnya, kita ubah ke program.txt. Sudah kita pundah, coba kita ketik ls. Nah, F1 sudah hilang menjadi proc.txt. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mydir. Jadi awalnya kita harus mengetikkan mkdir lalu mydir. Nah, kita ketik ls, sudah pindah ya, dan direktorinya itu ada F1 F2 F3. Nah, selanjutnya kita akan menghapus file F1. Jadi kita ketikkan remove rm F1. Nah, ini sudah terhapus. Coba kita remove lagi F2. Dari remove, kita ketik ls. Nah, disitu tinggal ada F3 aja filenya. Hanya kita lanjut kembali percobaan 15, mencari kata atau kalimat dalam file. Kita ketikkan grep. Ini sepertinya seperti perintah tadi apropos. Nah, tapi ini mungkin lebih
untuk mencari di file etc slash password. Nah, itu yang ada kata root, mereka ditandai warna merah. Hanya kita ketikkan kembali grep titik 2 0.2 kurung awal kurung awal. Nah, itu yang ada titik 20.2 itu akan muncul. Selanjutnya kita akan latihan. Di sini perintahnya ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Jadi kita akan menggunakan perintah chvn bayun. Nah, passwordnya kita masukkan by 123. RAM numbernya kita ganti 1 aja lah. Walaupun 0813. Punya kita lengkapi aja lah 0274211. Nah, sudah. Kita ketikkan finger itu. Terus kemudian perintahnya yang kedua, lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Berarti kita ketikkan entah w terus who. Selanjutnya who am I. Sudah tampil ya. Oke, kita lanjut lagi. Perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Oh ya, kita panggil kalender min years, tahun. Oke, tahunnya 2022. Kita perlihatkan. Terus lagi, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah cal? Kita ketikkan perintah main cal. Nah, ini cal tampilkan secara manual, jadi kita harus mencarinya secara manual juga. Ketik untuk quit, keluar. Terus lanjut lagi, bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort. Berarti kita ketikkan main what is sort, enter. Nih, name, what is name, sort. Apakah kalian melihat sort? Ini sort. Ketik Ctrl C. Selanjutnya kita disuruh melihatkan tampilan dari perintah ls min a seperti ini. Kita lihatkan lagi ls min l, dan yang terakhir ls min al seperti ini. Ini direktorinya ya, dari yang awal seperti ini, lanjutnya totalnya 48, dan yang terakhir 88. Mungkin sudah sama yang tersembunyi juga, jadi terkumpul. Terus kita disuruh menampilkan semua file termasuk yang hidden file pada direktori /etc. Berarti kita ketikkan ls spasi min a /etc gitu.
ini dia tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Tampilkan semua file secara lengkap pada direktori etc/etc. Kita ketikkan ls-l ls-l/etc. Nah, ini dia secara lengkap ini. Tapi kalau yang tadi kelebihannya yang hidden file juga akan tampil juga. Kita lanjut lagi, kita akan membuat direktori praktikum 1 pada direktori aktif. Kemudian kopikan file. Kita coba dulu ya. Buat direktori praktikum 1 atau singkat prak 1. Oh, jangan dikasih spasi ya kalau kalian membuat folder baru. Nah, seperti ini. Terus kita lanjut, kita baca lagi. Kemudian kopikan file /etc groups /etc/group ke file tes1, tes2, tes3. Oke, ini itu sesuai perintah. Copy spasi copy /etc/group tes1, tes2, tes3. Harus satu-satu ini sepertinya. Tes3 kita masukkan. Kita ketika S apakah sudah masuk? Oh, baru tes3 saja ternyata. Ya, ternyata di satu-satu. Tes2. Oke, kita ketikkan ls. Ya, sudah tampil ya. Ini di prek 1. Terus kita akan menampilkan tes1 persatu layar penuh. Kita pilih tes1 more tes1. Oh, salah more tes1. Oke, ini harus kita enter ya. Selanjutnya pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Oke, move tes1, tes2, tes3. Ya, sudah pindah di home. Soalnya kita akan hapus file tes1 dan tes2 dengan konfirmasi. Remove tes1, tes2. Nah, kita ketikkan ls. Ya, sudah hilang ya. Nah, begitu untuk latihan kali ini. Dan saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.